Menjelang pilkada ini nanti bagaimana nih Pak persiapan dari PDI Perjuangan Pak? Bulat tekad dari seluruh PAC, PDI Perjuangan bersama Ranting mengusulkan kembali aklamasi untuk Pak Giri diusung kembali sebagai calon bupati dari PDI Perjuangan dalam pilkada 2024 nanti. Kalau sejauh ini Pak Giri dan Bulis masih ini ya, masih akur lah ya Pak ya? Baik-baik aja ya Pak ya? Jadi ada kemungkinan bisa gabung lagi ya? Iya, itu yang kita harapkan malah. Nah, saya pengen tanya subjektivitas Pak Logos sendiri Pak. Lebih memilih Pak Giri atau Bulis? Ya, jadi semoga Pak Giri tetap jadi. Ya, kita supaya diteruskan. Oke. Jadi kalau seandainya itu berarti susah jawabnya saya. Jadi ada saja Pak. Soalnya kalau nggak jadi juga ada kemungkinan nggak diterusin loh. Karena ada statement kalau nggak jadi berhala itu nanti. Itu yang kacau. Selamat datang di Peta Project Navigasi Cerdas Indonesia. Sedap. Wih, udah nggak pegang mic lagi kita Udah nih aman nih. Iya. Pokoknya ada Fakultas Hukum. Ada Fakultas Hukum, ada Minoru. Pokoknya thank you banget. Ayo fakultas lain ikut dong. Iya, sponsor lain masuk yuk. Tapi malam ini kita bukan soal sponsor. Oke. Kita mau berlabuh kemana lagi nih malam ini? Wih, malam ini kita yang merah-merah. Iya sih. Menyala abangku. Menyala abangku. Iya, hari ini kita kedatangan salah satu partai politik di Ponorogo. Wih, partai tertua, partai besar juga. Tertua Dan terbesar. Yoi, kita kedatangan Bapak Logos. Pak Logos, selamat malam Pak Logos. Selamat malam. Selamat malam. Kita tos dulu Pak biar Tos. seleknya. Sedap. Rasanya serudukan banteng kerasa. Ger. Jadi semangat ya. Iya. Apa Bapak lo kalau bicara PDI apa yang paling lo ingat dari PDI? Yang paling gua ingat PDI itu adalah partai pemenang di 2019. Kalau lu apa? Gua tuh dari kecil gua ya. Di deretan rumah gua hampir satu RT bendera tuh banteng semua, Pak. Banteng semua. Gila enggak ya? Hari ini gua langsung wawancara sama ketua bantengnya Ponorogo. Satu kehormatan dong. Dan beliau ini juga lagi sibuk juga, tapi akhirnya mau menyempatkan. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak Bapak. Wah, kita mau ya bincang-bincang sedikit ya Bapak ya. Yoi. Kita punya topik visi kerakyatan PDI Perjuangan. Ya. Menjelang pilkada ini Pak. Yes. Nah, tapi sebelum ke sana pasti anak-anak muda juga pengen kenalan lah Pak dengan PDI. Nah, PDI itu partai yang seperti apa sih Pak? Begitu mungkin. Khususnya di Ponorogo nih seperti apa Pak? Ya, jadi pertama terima kasih nih atas undangannya. Saya sangat mengapresiasi. Ini bagian dari ikhtiar kawan-kawan muda. Iya. Untuk mengedukasi masyarakat kaitannya dengan kepartaian khususnya PDI Perjuangan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Siap. Saya kira kalau informasi itu kan sudah bisa didapat dari berbagai sumber lah ya. Yes. Kalau kita googling itu wis PDI Perjuangan wis metu kabeh. Sejarahnya, ideologinya, pendirinya dan segala macam. Tapi yang perlu kita lebih pahami bersama tentang PDI Perjuangan ini adalah partai yang punya sejarah panjang dalam proses membangun demokrasi di Republik kita. Dan sesungguhnya PDI Perjuangan ini adalah bagian dari fusi ya kepartaian yang salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia yang itu didirikan oleh Bung Karno tahun 1927. Jadi fusi satu wadah. Nah, kemudian dari PDI menjadi PDI Perjuangan. Ya tentu spiritnya kalau dilihat dari akar sejarahnya itu karena nasionalisme kebangsaannya Soekarno, maka PDI Perjuangan pun juga mengusung ideologi kebangsaan. Nah itu kalau secara resminya di dalam anggaran dasar rumah tangga PDI Perjuangan di pasal 5-nya itu dikatakan ideologi PDI Perjuangan adalah Pancasila, ya, sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang jiwa dan semangatnya itu adalah seperti pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi rohnya kalau kita pengen memahami Pancasila,
sebagai ideologi PD Perjuangan, yaitu baca yang namanya pidato Bung Karno yang tanpa teks itu di hadapan rapat BPUPKI, yang dimana ketika itu ditanya oleh rapat, ini nanti kalau Indonesia merdeka landasan ideologinya apa? Banyak para tokoh yang berbicara di situ, ada salah satunya Muhammad Yamin, kemudian juga pada hari terakhirnya itu pada tanggal 1 Juni, Bung Karno kasih kesempatan, disitulah bicara tanpa teks, pidato tanpa teks, langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran yang kemudian diberi nama Bung Karno itu adalah Pancasila. Jadi kalau kita pengen paham tentang Pancasila, isinya seperti apa, roh Pancasila sebenarnya seperti apa, bagi PD Perjuangan, yaitu di pidatonya Soekarno tanggal 1 Juni 1945 itu. Gitu. Kita belajar sejarah juga nih malam ini. Betul. Tapi ini saya juga sering dari mulai waktu kecil tuh saya tuh selalu mengingat kalau PD itu partai wong cilik gitu. Oke. Nah itu maknanya seperti apa partai wong cilik nih? Ya, apa jadi, kader-kadernya emang orang-orang kecil semua gitu? Ya, jadi itu sebagai wujud keberpihakan kita ya. Oke. Jadi kalau kita sebagai pejuang partai tentu berpihak kepada yang kecil. Kalau udah besar ngapain dibela? Yes. Ya. Yang kecil yang harus ada pembelaan. Maka posisi yang PD Perjuangan di posisi rakyat kecil atau wong cilik, karena mereka yang perlu diperjuangkan, perlu didampingi, perlu diberikan ruang untuk bisa bangkit menjadi besar. Jadi filosofinya begitu. Wong cilik itu maksudnya ya posisi kita membela orang yang kecil, teraniaya, yang lemah, yang miskin, yang renta. Posisi ideologi kita di situ. Tidak membela yang besar-besar. Lah ngapain udah besar dibela? Iya, betul, Pak. Yang kecil perlu dibela. Namanya bukan berjuang kalau itu ya. Memfasilitasi. Iya. Cari fasilitas kalau yang luar biasa. Oh, berarti partai orang cilik itu bukan berarti regenerasi atau anggota partai itu mayoritas dari orang-orang, orang-orang cilik itu tadi, bukan begitu, Pak ya? Ya bisa begitu. Bisa juga begitu. Artinya pejuang partai ini juga lahir atau muncul dari manapun. Bisa jadi juga ada orang besar di situ secara stratifikasi sosialnya, tapi visi perjuangannya membela orang kecil. Membela kepentingan yang lemah. Jadi positioning kita clear di situ. Oke. Cuma kalau ini Pak, mungkin dari teman-teman juga pengen gitu, ada orang-orang yang non partai gitu, khususnya pemuda non partai pengen juga ikut gabung PDI, ada persyaratannya nggak sih Pak? Ada nggak tuh? Syaratnya itu cuma satu. Apa Pak? Ya mau bergabung itu aja. Iya. Penting itu. Penting. Soalnya barusan tadi Pak, ada yang titip pertanyaan ke kita, anak muda juga. Gimana gabung ke PDI gitu katanya Pak. Ya gabung aja, sederhana saja, datang kantor partai, menyatakan niatnya saya pengen jadi anggota, nanti dibikin KTA. Kartu tanda anggota. Setelah itu nanti aktif di berbagai kegiatan partai. Mungkin bisa di struktur bersama-sama teman-teman PAC. Struktur kita ini kan dari atas sampai ke bawah ada. Mulai Dewan Pimpinan Pusat Partai itu di Jakarta posisinya. Nanti kalau di tiap provinsi ada namanya Dewan Pimpinan Daerah Partai. Dewan Daerah Partai. Pengurusnya di tingkat provinsi. Kalau di tingkat kota kabupaten ada Dewan Pimpinan Cabang Partai. Di bawah lagi ada tingkat kecamatan namanya Pengurus Anak Cabang Partai. PAC. PAC. Bawah lagi ada lagi di tingkat desa namanya Pengurus Anak Ranting. Bahkan kalau kita mau betul-betul ini ditarik sampai ke bawah secara anggaran dasar rumah tangga partai, pengurus kita sampai di bawahnya ranting ada pengurus anak ranting. Ada sampai ke tingkat RT RW itu sebenarnya ada. Ya. Nah, cuman ada yang sampai ke situ, ada juga yang sampai tingkat ranting saja. Jadi kalau beraktivitas di partai ya kita terbuka lebar. Malah kita dengan riang gembira menerima hadirnya fresh blood ini toh. Tapi kadang kita tunggu-tunggu, kadang-kadang nggak juga datang. Cuma datang cuma nanya-nanya doang. Nggak mau segera gabung. Nanya-nanya doang. Padahal kita juga menunggu-nunggu ya PDI. Iya kita menunggu. Lumayan ada suara masuk, lumayan Pak ya. Bukan sekedar suara ya. Karena partai politik ini kan alat perjuangan. Nice. Bukan sekedar kita ingin gaya-gayaan di situ, atau kita ingin hanya sekedar menjabat DPR atau ingin sekedar menjadi bupati wali kota. Tapi partai itu sesungguhnya alat untuk berjuang.
Oke. Melalui partai politik nah lahir pemimpin. Walaupun dalam kontestasi ada dari jalur independen, tapi prakteknya kan sebagian besarnya adalah lewat jalur partai politik. Jadi jangan dimaknai partai politik itu ya hanya tempat kita mencari kekuasaan, apalagi terus meninggalkan norma-norma hukum, mengabaikan nilai-nilai moralitas dan sebagainya. Itu menurut PD Perjuangan, kita berjuang salah satu tujuan partai politik itu merebut kekuasaan secara konstitusional. Tapi itu salah satu tujuan, bukan satu-satunya tujuan. Karena tujuan yang lain banyak, mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman hidup berbangsa bernegara yang baik, paham tentang hak dan kewajibannya, peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Sebenarnya partai politik itu menurut saya adalah sekolah yang paling luar biasa. Malah itu melebihi dari kita belajar di sekolah formal. Di kampus misalnya. Karena prakteknya langsung ke masyarakat ya Pak? Prakteknya langsung dengan masyarakat, tuh pelajarnya pun banyak sekali. Kita belajar tentang menghargai orang. Kita belajar mendengarkan orang. Kita belajar bermusyawarah yang baik. Menghargai pendapat teman, menghargai pendapat orang yang berbeda dengan kita. Itu kan perlu belajar kita ini. Di kampus semuanya nggak ada. Bagaimana kita mengumpulkan orang yang banyak dengan begitu macam ragam pendapat, kita bisa kelola itu menjadi satu kekuatan bersama dengan tujuan yang sama. Itu kan belajar. Betul. Karena belajar berorganisasi, kemudian menggerakkan energi positif dari kekuatan massa ini untuk tujuan yang sesuai dengan cita-cita kebangsaan kita. Dan itu seni memimpin. Dan sekolahnya di partai politik. Langsung praktek. Siap. Gokil. Nah buat para Korea ini, Korea. Aku mau gabung ya, langsung ke kantor DPC ketemu sama Pak Logos nanti. Pak Logos secara struktur di ketua DPC Pak ya? Saya ketua DPC Ponorogo. Ketua DPC Ponorogo. Nanti bisa diskusi panjang lebar terkait dengan Pancasila. Beliau ini penulis buku Pancasila juga salah satu Pak. Ada? Ya pernah menulis 1 buku lah, 2 buku lah. Wah, matang pantesan ya. Ya. Nah ini Pak, para Korea ini juga penasaran nih Pak, menjelang pilkada ini nanti bagaimana nih Pak persiapan dari PDI Perjuangan Pak? Ya, jadi kita sudah melakukan persiapan yang maksimal. Bahkan ini tadi, hari ini tadi, kita ngumpulin teman-teman struktur partai. Kita kan punya struktur 21 kecamatan, itu ada berarti 21 pengurus anak cabang tingkat kecamatan. Jadi kita undang perwakilannya ada masing-masing 4 orang. Kita undang juga teman-teman caleg terpilih, termasuk caleg tidak terpilih. Termasuk diundang Pak ya? Tapi jangan lihat Mas. Yang terpilih maupun yang mantan caleg ya kan gitu, jadi mantan. Termasuk yang teman-teman anggota dewan kita undang, struktur DPC kita undang. Jadi kita ini ada yang namanya sinergi 3 pilar. Sinergi 3 pilar, iya. Ada pilar yang namanya dari petugas partai di eksekutif, kita punya bupati. Petugas partai di legislatif, kita punya anggota dewan. Dan pengurus partai DPC. Dan 3 pilar ini harus bersinergi untuk berjuang bersama bagaimana membaikkan keadaan khususnya di Ponorogo ini. Nah tadi kebetulan yang kita kumpulkan adalah semua kita kumpulkan. Sebelumnya lagi itu kita kumpulin dari salah satu kecamatan dari titik yang ke-21 PAC. Jadi saya dan teman-teman DPC berkeliling ke 21 PAC, masing-masing PAC kita datangi bersama rantingnya, satu persatu. PAC itu sama rantingnya, berapa orang rata-rata sekitar 100-an orang kita kumpulin. Kita tanya, ini mau pilkada nih, sebagai partai politik kita punya hak untuk mengusulkan yang namanya calon bupati. Wakil bupatinya. Tentu saya tidak bisa secara otoriter menentukan, kita statement aja kita dukung si A si B, tidak bisa. Karena kita ingin menghargai teman-teman di struktur PAC maupun ranting. Kita dengerin aspirasinya kayak apa. Maka kita berkeliling di 21 kecamatan, kita tanya satu persatu PAC dan rantingnya, sampean-sampean ini kira-kira masihkah punya mimpi menjadikan, ya konteksnya Pak Giri mau jadi lagi, atau ada pilihan yang lain. Oke. Kita buka ruang.
Ternyata mereka satu kata, satu bahasa, semuanya sepakat untuk mengusulkan kembali, memperjuangkan kembali Pak Giri untuk periode yang kedua. Itu baru tadi. Baru tadi ini Pak ya? Titik yang ke-21. Maka terus ada satu media tadi yang kita declare bahwa bulat tekad dari seluruh PAC, PD Perjuangan bersama Ranting mengusulkan kembali aklamasi untuk Pak Giri diusung kembali sebagai calon bupati dari PD Perjuangan dalam Pilkada 2024 nanti. Berarti Rekom Gitu, sudah bro. keluar kan? Loh, baru tadi baru kesepakatan masalah untuk Rekom, bro. Sabar dong. Sabar dong. Sabar dong. Baru tadi. Baru tadi ya Pak. Iya. Tapi memang ada proses yang berjalan secara berseiringan. Ini proses kita berjalan udah mulai beberapa bulan yang lalu saya jalan keliling ini. Iya. Nggak cukup sebulan, kita keliling ada 2 bulan itu. Iya. Satu persatu kita datangi. Terakhir kemarin kita ke Ngerayun ya. Ke Ngerayun. Tapi ada proses juga di sini juga berjalan. Ini kita komunikasi dengan partai politik yang lain. Kan kita di sini cuma 7 kursi. 7 kursi. Nah, padahal persyaratan untuk mencalonkan itu 9 kursi. Iya. Jadi informasi saja. Mengapa kok 9? Itu menurut undang-undang 20% dari jumlah anggota dewan di DPR Ponorogo. Di DPR. Ponorogo kan ada 45 kursi. Iya. 20%-nya berarti kan 9. PD cuma dapat 7. Iya. Nah, maka kurang 2. Itu mesti berkolaborasi dengan partai yang lain. Nah, ini Pak Giri juga jalan. Ini proses internal kita juga jalan. Nanti ketemu di titik yang sama. Oke. Tapi sejauh ini partai yang lain yang mungkin sudah mulai mendekat bisa disepil nggak? Ya tentu yang sudah pengusung yang lama itu kan sudah. Kalau yang lama itu kan ada PAN. Ya, terus kemudian ada P3, Hanura, terus PD Perjuangan. Waktu itu kan kita 4 partai. Melawan sana berapa jumlahnya itu kan. Kita kan cuman waktu itu jumlah kita kan cuman 9. Jadi yang pihak sana itu pira waktu itu ya. Kita 9, sana kalau nggak salah 36. 36 kursi. Wow. Lawan kita hanya 9 kursi saja. Tapi bisa menang, Pak. Ya, itu kan berkat kekuatan gotong royong kita. Terus momentum yang baik. Terus harapan masyarakat yang begitu tinggi terhadap evaluasi pemerintahan sebelumnya. Jadi muaranya di satu titik, kita melahirkan pemimpin baru dan lahirlah Pak Sugiri Sancoko. Kita usung. Gue baru tahu tuh kalau ternyata PDI Perjuangan secara internal untuk menentukan suatu calon pemimpin tadi sangat demokratis ya Pak ya. Sangat demokratis dan nggak bisa Pak ya sewaktu-waktu DPC buat rapat tentukan tok tutup sudah nggak bisa Pak. Bisa, gitu, gitu. Harus musyawarah Pak ya. Itu bukan cara yang demokratis. Itu bukan cara yang demokratis seperti itu. Oke. Siap. Tapi Pak untuk kembali ke tadi itu Pak persiapan pilkada itu tadi Pak. Nah adakah strategi khusus begitu Pak untuk konsolidasi partai sejauh ini alot atau bagaimana begitu Pak untuk konsolidasi? Kalau konsolidasi kita maknai sebagai upaya kita untuk mensolidkan barisan kita yang mengusung calon tertentu. Dalam ini kita boleh sebut Pak Sugiri Sancoko. Ya itu persiapannya sudah malah 4 tahun yang lalu kita lakukan. Jadi saya dilantik DPC itu tahun 2019. 2019. Untuk periode sampai 2024. Oke. Sekarang sebenarnya sudah masa jabatan sudah mau berakhir, tapi karena satu dan lain hal DPP partai mempertimbangkan supaya tidak berimpitan dengan proses pilkada yang nanti ada pergantian pengurus menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Ya udah ini ditunda strukturnya perubahannya nanti di tahun 2025. Diperpanjang berarti ya? Ya diperpanjang. Nah itu kita siapkan sudah 2019. 2019 saya sudah keliling sama teman-teman DPC. Ayo kita keliling. Bagaimana dalam posisi yang 4 kursi, kan kita boleh bermimpi tuh. Karena apapun yang kita lakukan boleh dimulai dari mimpi yang besar. Seperti kata Bung Karno tuh. Betul. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Sebab kalau kamu jatuhmu di antara bintang-bintang. Kita pun cita-cita juga kita gantung setinggi langit itu. Bayangkan cuma 4 kursi. Saya datang dalam posisi PD Perjuangan
Itu yang sejak tahun 1999. Itu posisinya 13 kursi. 99. 13 kursi. Ketua dewannya dari PD Perjuangan. Ya, tidak menutup kemungkinan Pak ya, kelenturan-kelenturan bongkar pasang koalisi itu tadi tidak menutup kemungkinan Nasdem dan PDI juga berkoalisi mungkin ya Pak ya. Bagaimana Pak? Dalam situasi seperti ini, kalau kita bicara kemungkinan apa sih nggak ya mungkin. Tapi secara proses yang sudah berjalan, nampaknya itu tidak mungkin. Untuk apalagi, sementara ya ini. Ya, apalagi sudah ada satu penanda bahwa ya yang masang-masang Bali itu kan udah kelihatan. Iya. Jadi kalau kita mau akan bersama itu, ya silakan. Tapi kan harus sesuai dengan skenario besar kita yang sudah ada. Nggak bisa datang terus merombah koalisi dengan kemauan yang berbeda. Tapi kalau mau tapi harus bersama apa yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Gitu. Kan gak semua mau teko. Aku ngene loh ya. Ya nek dibangun ya budal dhewe kan. Kalau mau ya seperti ini, kita punya aturan seperti ini, punya komunitas seperti ayo bareng-bareng. Ya kita dengan senang hati menerima. Tapi gue juga agak sedikit penasaran sih. Jadi kan tadi kan Pak Logos juga sempat nyampein kalau memang untuk keputusan wakilnya itu Pak Giri juga punya keluasan untuk memilih siapapun wakilnya begitu ya. Kalau sejauh ini Pak Giri dan Bulis masih masih akur lah ya Pak ya. Baik-baik aja ya Pak ya. Jadi ada kemungkinan bisa gabung lagi ya. Maksudnya bisa tetap bersatu lagi. Iya, itu yang kita harapkan malah. Oh, justru malah tadi kan saya katakan kita ada kesepakatan supaya ini ada kelenturan komunikasi dengan partai lain, maka wakilnya kita serahkan Pak Giri. Tapi di balik itu sebenarnya kita kalau satu paket sama ini kita gitu loh. Kalau mau silakan ayo. Kita tawarkan. Iya dong, kita kan betul. menawarkan yang sudah berjalan, sudah baik, apalagi di track melalui survei juga dua-duanya masih tertinggi. Iya. Pak Giri juga tertinggi elektabilitasnya. Bu Rita pun dalam posisi wakil bupati di survei yang terakhir kemarin juga yang tertinggi di antara yang ada. Ya udah kita gandengkan aja, sama-sama tingginya kan diapresiasi oleh masyarakat pemilih. Kan sederhananya begitu. Siap, kapan-kapan kita undang juga yuk Pak Giri. Oh, pasti rame. Cuma mungkin saat akhir-akhir ini kan masih sibuk Pak ya. Iya. Menjelang lah. Ada. Yang penting setuju aja. Setuju, Pak. Insyaallah. Pak, balik ke pencalonan itu tadi Pak, di internal partai Pak. Ada tidak sih Pak syarat khusus gitu atau yang tertulis, syarat tertulis gitu dari partai untuk menentukan calon pemimpin itu yang seperti ini, spesifik begitu, ada tidak Pak? Ya tentu ada lah. Kita punya patokan-patokan sebagai pemimpin yang ideal. Walaupun yang ideal itu tidak selalu ketemu. Tapi memang ini kan jadi problematik di dalam dunia praktek politik kita. Apa yang kita idealkan kadang-kadang tidak ketemu. Kita punya idealitas pemimpin, misalnya punya kekuatan ideologi, bagaimana visi misinya itu meneruskan cita-cita kebangsaan para pendiri bangsa. Sebab itu harus menjadi pegangan utama. Pemimpin harus punya ideologi. Aku mau kesini mau ke situ, pegangannya ini, gondelannya harus ada tuh. Prinsip pegangannya. Nah, tapi di dalam praktek kadang yang ada dilihat hanya popularitasnya saja. Maka ya dengan segala permohon maaf kalau praktek kita kadang ya artis lebih populer. Tapi ada yang kekuatan ideologinya betul-betul dia mengerti cara berjuang dan sudah menjalani praktek perjuangan untuk rakyat. Tapi karena popularitasnya kurang ya. Apalagi ditambah-tambah isi tasnya tipis. Iya betul. Itu juga sangat berpengaruh Pak ya. Itu yang kadang membuat kita masa ya kita ini terus kedepannya nanti pemimpin itu sandarannya hanya pada popularitas sama betul Pak. Dan itu sesungguhnya oleh PD Perjuangan menjadi musuh ideologinya. Betul. Musuh ideologi PD Perjuangan adalah pragmatisme, kapitalisme dan seterusnya turunannya itu. Tapi ini sudah merambah dalam praktek politik kita. Ini kita ada semacam dilema sebenarnya bagaimana ini
kedepannya lagi kalau praktek politik kita itu semakin hari semakin pragmatis dan semakin menguatkan ideologi kapitalisme itu. Jadi akhirnya pemimpin itu akhirnya yang penting punya tadi itu. Kalau itu yang terjadi dan ini sudah terjadi, ya sungguh mengerikan menurut saya. Kedepan lagi yang jadi pemimpin itu yang ditanya nomor satu itu, piroisitasmu. Terus tidak lagi bicara tentang komitmen membela rakyat. Dan terjadi sekarang ini, kemarin terjadi dengan sangat masifnya. Dan sungguh dengan permohon maaf, kalau boleh dicek di media juga ada. Bawaslu pernah merilis, Bawaslu RI kita, bahwa seluruh Indonesia ini ada berapa ratus kota kabupaten. Itu dirilis Ponorogo ini termasuk ranking ke-8. Betul. Yang tingkat pragmatismenya itu tinggi. Maka tadi saya sampaikan ke teman-teman, ini PR politik kita. Jangan tenang-tenang saja, ini bukan sesuatu yang baik-baik untuk kita berbangsa bernegara. Kalau udah begitu jangan berharap anak-anak kita atau orang yang punya komitmen kebangsaan kuat membela rakyat pesannya, tapi tidak punya kekuatan kapital. Ya nggak bisa jadi. Yang jadi yang punya kekuatan kapital, dan apakah kita bisa berharap dengan kekuatan kapital itu apakah punya empati kepedulian kepada rakyat nantinya? Ya ini kita bukan menuduh tapi tanda tanya saja. Bisakah seperti itu? Oke. Nah oleh karena itu tadi saya tanyakan Pak, dan saya yakin dan percaya bahwa Pak Giri pasti sudah selesai dan tidak ada persoalan terkait syarat spesifik itu tadi Pak ya. Nah kan karena ini ke depan ini Pak Giri lagi yang bakal dicalonkan, mungkin ada satu program atau perjuangan dari PDIP yang memang Pak Giri lah yang mampu melaksanakan program unggulan itu, begitu Pak mungkin. Ya, dan sekarang sudah terbukti menurut saya. Bukan sekedar subjektivitas saya sebagai ketua partai menstatementkan ini, tapi bisa dicek. Yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS tentang capaian pembangunan di Ponorogo ini sudah indikatornya sudah sangat bagus. IPM kita naik Pak. Pengangguran juga turun, kemiskinan juga turun walau tipis-tipis, tapi ada angka yang menurun. Stunting kita juga semakin turun. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga bagus. Nilai tukar petani kita juga bagus. Kan bisa dicek. Bahkan ada yang melampaui nilai provinsi dan nasional. Kalau nggak salah itu nilai tukar petani kita di atas rata-rata. Itu kan terukur capaiannya. Dan itulah yang menjadi modal kerjanya Pak Giri, dan kita tawarkan kepada rakyat Ponorogo, ayo ini kita teruskan. Yang sudah baik ini kita teruskan. Bahwa ada yang kurang-kurang, wajar. Mana ada yang sempurna. Apalagi dengan waktu periodisasi yang singkat. Hanya 3 tahun 10 bulan. Nggak sampai 5 tahun, anggaran APBD-nya juga nggak cukup mengcover semua masalah di Ponorogo ini. Pasti ada yang kurang. Lama ada yang kurang ini, dengan prestasi yang sudah baik, ayolah didukung maneh. Ya wajar kan, saya juga kampanye begitu. Boleh. Tapi ini akan berubah itu Pak kalau tidak dengan bullies ya. Bisa jadi. Oh iya, dengan riang gembira kita, wah ini cocok gitu kan. Sak nomor maksudnya gitu. Sak nomor. Ayah bunda ya. Ayah bunda. Tapi tadi terkait tentang program unggulan, sebetulnya saya juga penasaran program unggulan dari PDI sendiri untuk rakyat Ponorogo itu apa nih yang diwakili oleh Pak Giri? Jadi kalau kita ngomong program unggulan itu sebenarnya adalah panduannya dari partai. Dan itu sudah baku. Di dalam anggaran dasar rumah tangga sudah ada guidance-nya. Tidak spesifik tentang kegiatannya ini itu, tapi garis besarnya. Jadi kalau dirunut hulunya itu, sebenarnya kan kita melihat membangun Indonesia itu, ya titik rujukannya adalah cita-cita kebangsaan kita di pembukaan UUD 45 itu. Apa tujuan kebangsaan kita? Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu kemudian diturun-turunkan. Melindungi segenap bangsa Indonesia lah dalam konteks Ponorogo ya. Ini jadi pemimpin, jadi bupati, ya apa, warga masyarakat ini merasa aman, nyaman, dan melindungi kalau ada masalah, kalau bisa ditekan sedapat mungkin tidak ada masalah, kalau ada masalah diselesaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang damai. Itu namanya melindungi.
Termasuk tadi yang ada memajukan kesejahteraan umum. Itu kan paling tidak ukurannya sandang, pangan, papan. Udah urusi itu. Jangan sampai ada yang compang-camping, ada yang kekurangan dan sebagainya. Ujung-ujungnya kesejahteraan rakyat. Terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sangat penting menurut saya. Betul, Pak. Karena perubahan satu negara, satu bangsa bahkan, dimulai dari pendidikan. Maka tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai bupati, perhatikan nih pendidikan rakyat di Ponorogo. Terus kemudian keempat tadi kan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi wawasan kita harus luas. Karena dunia ini kan sudah kayak tidak ada batas yang tegas karena sudah namanya komunikasi, namanya jalinan kerjasama itu kan sudah bisa G2G, bisa jadi ada loh sister city apa itu misalnya Surabaya dengan satu negara di Korea misalkan itu bisa kerjasama, ya sister city namanya. Sister city. Nah Ponorogo ya semoga bisa ada sister city ya. Kita kan punya warga asli Ponorogo namanya Pak Heri Ahmadi. Kan jadi duta besar di Tokyo. Saya kemarin sempat ketemu sama beliau dan kayaknya merintis sesuatu yang salah satu atau salah dua dari anak-anak muda di Ponorogo ini akan dikerjasamakan untuk dikirim ke Jepang lah untuk satu pelatihan atau pendidikan tertentu. Ini akan terus kita lakukan. Jadi turunannya dari 4 cita-cita besar bangsa itu diturunkan saja ke bawah. Tinggal yang penting juga pemimpin itu juga harus punya kreativitas. Ini kan baku kan gelondongan besar. Diterjemahkannya kalau orang nggak punya daya kreativitas ya nggak jadi, nggak bunyi. Lah Pak Giri menurut saya daya kreativitasnya sangat tinggi. Contoh satu saja Pak. Monumen Sampung, Monumen Reog, Museum Peradaban namanya. Monumen Reog dan Museum Peradaban. Museum Peradaban Monumen. Iya itu kan. Saya pernah ke sana lihat waktu ada Pak Ganjar kan tiap ke sana. Itu tingginya kan 126 meter. Kita yang tertinggi adalah Garuda Wisnu Kencana di Bali. 121 meter. Bahkan katanya lebih tinggi dari satu monumen di Amerika sana kita. Kalau ini jadi. Jadi ini kita punya kebanggaan yang luar biasa. Maka kalau ada yang mengatakan wong APBD terbatas kok membangun berhala. Ada statement begitu. Loh itu bukan berhala ya. Itu kebanggaan rakyat Ponorogo, masyarakat Ponorogo supaya kebanggaan orang Ponorogo kan keseniannya kan reog gitu. Kalau itu enggak kita jaga betul. Loh ada yang mengaku dari Malaysia itu ya apa ceritanya terusan. Reog milik orang Malaysia katanya. Nah ini kita wujudkan. Bahkan kan sudah diperjuangkan reog ini ke UNESCO. Betul. Itu perjuangan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu loh. Dan semoga ini dalam pemerintahan Pak Giri sudah akan mendapat apresiasi pengakuan itu dari UNESCO. Loh ini kan prestasi. Dan ini adalah bupati yang kreatif. Daya kreatif. Cuma kalau kita tarik ke hulu itu masuk ke dalam 5 cita-cita bangsa yang mana nih Pak? Mencerdaskan anak bangsa juga ya? Nah itu termasuk sebenarnya kalau itu turunannya dalam ajaran Soekarno ada namanya Trisakti Bung Karno. Trisakti. Jadi ada Pancasila, ada 5 sila itu, ada turunannya lagi namanya Trisakti. Sakti pertama Indonesia harus berdaulat di bidang politik. Ya. Kemudian yang kedua berdikari di bidang ekonomi. Yang ketiga Indonesia itu harus berkepribadian dalam kebudayaan. Itu wujud ekspresi menjaga budaya Ponorogo. Trisila Bung Karno juga penting sebagai turunan dari yang pembukaan di 45 ya, dari Pancasila turun ke situ Trisakti Bung Karno. Pak Giri kan juga ada kalau nggak salah Nawabakti Satya atau apa itu? Nawadharmanyata. Nawadharmanyata itu kan juga turunannya lebih konkret lagi. Nah itu diperlukan sosok pemimpin yang berkomitmen kuat terhadap cita-cita kebangsaan diterjemahkan dalam tingkat kebijakan lokal dan harus kreatif. Kota-kota yang maju, kabupaten yang maju, perhatikan seluruh Indonesia saja. Kalau dia sangat maju di atas rata-rata, pemimpinnya pasti kreatif. Bahkan kalau kita mau mengatakan ya berani berpikir secara out of the box.
Tapi Pak, apakah kreativitas Pak Giri nanti ketika ya kita belum tahu Pak ya hasil pilkada ke depan ini bagaimana. Semisal gitu Pak, semisal ya kita tidak mengharapkan juga Pak Giri tidak jadi begitu. Apakah kreativitas dalam bentuk monumen reog ini nanti akan dilanjutkan Pak? Nah itu Pak, semisal. Ya semoga Pak Giri tetap jadi. Ya kita doakan Pak. Supaya diteruskan. Oke. Jadi kalau seandainya ini berarti susah jawabnya saya. Jadi ada saja Pak. Soalnya kalau nggak jadi juga ada kemungkinan nggak diterusin loh. Nah. Ada Karena ada statement, ntar nanti kalau nggak jadi berhala itu nanti. itu yang kacau. Sehingga di situ banyak banyak kembang gitu ya, disembah-sembah. Padahal tujuannya bukan untuk itu, tujuannya untuk menjaga martabat kesenian reog. Jadi dirinya orang Ponorogo itu disimbolkan dengan reog itu. Dan menjadi itu nanti ada museum peradaban yang saya dengar dari Pak Giri itu. Di situ akan nanti banyak tinggalan-tinggalan yang menjadi sejarah Ponorogo di situ. Misalkan nanti ada reog, diceritakan, semacam narasikan. museum, Mbak, ya. Sejarah reognya juga akan diceritakan. Ada Bujang Ganong, terus ada keris. Pak Giri ini ngomong udah punya koleksi keris loh. Weh. Bagus-bagus. Jangan-jangan itu jimat dia menang kemarin. Oh bukan. Ini keris dipesan setelah jadi. Jumlahnya kalau nggak salah 99 keris. 99 keris. Sudah dibuat di Asmaul Peki Husna. gitu, saya sempat lihat ya kenapa 99 dia menjelaskan salah satunya Asmaul itu. Husna. Bagus-bagus dan Oke. sangat indah. Artinya itu produk dari empu yang baru, tapi nanti itu bisa menjadi edukasi kepada masyarakat. Ini lo cara nggawe keris seperti ini. Ini namanya ini lo pitu, lo telulas. Terus apa nama-namanya itu, apa maknanya dan sebagainya. Ini kan sejarah sebenarnya. Maka seperti Bung Karno katakan, ya jas merah itu. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan sejarah. Apalagi sejarah peradaban kita. Jangan sampai anak turun kita ini tercerabut dari akar bangsanya sendiri. Sudah bangga dengan di luar, akhirnya jadi Korea-Korea. Lali karo reoke. Udah melenting lupa sama reog. Itu harus kita jaga. Itu termasuk ekspresi dari tadi Trisakti Bung Karno yang sakti ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Boleh kita mencari ilmu, mencari pengetahuan sampai di luar Indonesia. Setinggi apapun kamu terbang, tapi jangan lupa kakimu tetap berpijak di bumi Nusantara. Dan tadi Pak Lugus kan sudah menyampaikan juga kenapa tetap Pak Giri begitu. Karena memang keberpihakan PDI kepada wong cilik tadi Pak ya. Nah itu memang patut dan harus diteruskan begitu loh. Dan representasi sekali begitu Pak Giri dengan program-program yang PDI unggulkan begitu dengan kreativitas tadi. Yang Pak Giri kreatif Pak ya. Dengan tadi yang sudah disampaikan itu buat monumen. Tapi sejauh ini progres dari monumen udah sampai mana nih Pak? Ya saya belum mengupdate yang terakhir ya. Tapi sejauh ini itu sudah masuk di dalam program pembangunan nasional. Jadi di cover oleh anggaran pusat APBN. Supporting. Sifatnya support aja. Ya disupport. Artinya kalau sudah ada supporting dari pusat itu ya saya kira 100% jaminan bahwa itu akan jadilah pembangunannya. Provinsi juga sudah menganggarkan juga. Kalau nggak salah dari Provinsi Jawa Timur itu ada memberi bantuan 80 miliar kalau nggak salah. 80 M. Belum nyampe ke T ya Pak ya? Kalau pusat nyampe T. Enggak tahu saya berapa pusat, tapi cukup dimasukkan dalam bagian dari program pembangunan nasional itu saya kira sesuatu yang melegakan. Hanya itu pasti dijamin akan terwujud dengan beberapa penyempurnaan juga wujudnya akan lebih baik dari perencana awal. Iya, kita juga sangat menantikan tuh Pak. Kita pengen silaturahmi ke sana, lihat museum, monumen reog. Wah, kebanggaan itu nanti. Kebanggaan itu Bapak. Itu pasti akan menjadi ikonnya Pak Giri. Ikon Ponorogo makanya. Ikon Ponorogo. Ikon Ponorogo dan legasi Pak Giri. Itu lebih tepat kayaknya. Tapi Pak dari berbagai perbincangan kita tadi mulai daripada strategi politik, kemudian koalisi partai. Nah, apakah fenomena digitalisasi hari ini itu akan menjadi satu tantangan sendiri Pak bagi partai politik khususnya PDI? Iya, memang ini harapan kita lah. Jadi secara nasional, kalau PDI Perjuangan kan sudah masuk ISO berapa tuh? 900 atau berapa? Katanya sudah partai yang terbaik dari sisi penggunaan digitalisasi di partai ini ya.
Nah, tentu itu harus diterjemahkan juga nanti pada tingkat yang lebih bawah ya, sampai ke DPC, sampai ke PAC, ke ranting ya. Itu sedang terus menuju ke arah situ ya, walaupun ya tidak bisa cepat. Ya. Sumber daya manusia partai itu memang tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Ya. Kadang saya ini agak sedih juga ketika ada yang mengatakan, mau apa pengurus semus, tua-tua, senior-senior, apa pendidikannya. Yang tanya itu kan mahasiswa juga ya. Saya balik, lah orang kayak sampean sing pinter-pinter nggak ada yang mau gabung sama Anda, anak muda. Kalau mau ayo didandani bareng. Jadi perjuangan ini kan sifatnya kesukarelaan. Nggak ada paksaan, ada panggilan jiwa yang ada. Yang terpanggil ya orang-orang itu, yang punya edukasi tinggi malah orientasinya nggak ke situ. Yang diorientasikan kan yang ke lain. Ya udah passion ke situ jadi ya orang-orang itu. Tapi seperti apapun wujudnya sumber daya manusia, karena dia punya kepedulian untuk berjuang bersama. Ya udah itu yang kita olah, kita upgrade supaya sesuai dengan standar sebagai seorang pejuang partai. Paling tidak kita punya pendidikan sekolah partai. Itu Pak. Sekolah partai kita punya. Jadi saya itu bahkan bergabung di PD Perjuangan sudah 2001-2002. Saya di posisi di Badiklat, Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai di provinsi. Itu tahun piro ya? Berapa tahun? 2020, 2001-2002. Udah lama juga Pak. Sampai 10 tahun lah ya. Saya tetap di situ sampai sekarang saya ini. Bahkan sampai sekarang ya masih didapuk, diberi tugas yang sangat terhormat bagi saya sebagai kepala sekolah partai. Kepala sekolah partai. Yes, saya kepala sekolah partai. Wow, siap. Jadi ini nanti teman-teman yang terpilih yang baru. Caleg-caleg maksudnya. Caleg-caleg terpilih se-Jawa Timur itu nanti tanggal 20 itu akan ada harus mengikuti pendidikan kader tingkat Pratama. Pratama ya? Pratama. Tingkat dasar berarti? Tingkat dasar. Jadi kita punya 3 level, tingkat Pratama, terus kader tingkat Madya, terus kader utama. Dan itu harus wajib hukumnya ikut. Itu setiap setahun ya Pak ya? Setahun sekali atau? Itu secara periodik kita adakan. Nah, kalau sudah momentumnya ini kita anggap baik, tidak bersamaan dengan pilkada, pemilu atau yang lain-lain ya. Itu selalu kita adakan. Dan itu hukumnya wajib ya? Wajib. Untuk seluruh kader? Iya wajib. Harus ada nanti dapat sertifikat. Gak lulus ya bisa di PAW deh. Bisa di PAW? Iya kalau nggak niat terus dia absen di PAW itu nanti. Sekolah kader? Sekolah kader wajib. Bahkan di Jakarta ada kan sekolah partai. Sekolah kepala daerah di Jakarta. Ada juga. Tapi tingkat provinsi, tingkat cabang itu ada pendidikan kader tingkat Pratama, terus ada tingkat Madya. Seminggu depan ini ada. Siap. Nah kalau itu terkait sekolah partai, Pak Giri udah kelas berapa nih Pak? Memang ada perlakuan-perlakuan khusus ya, karena ada levelingnya. Karena kita melihat Pak Giri kan nggak mungkin juga ada melok ikut Pratama. Karena Pratama kan dasar-dasar pengenalan tentang kepartean, partai dan sebagainya. Tapi kalau sudah langsung positioningnya di tingkat yang jabatan strategis, itu ya kita ada kayak semacam persamaan gitulah ya. Jadi kalau sudah kepala daerah itu sudah kita anggap sudah levelnya sudah kader Madya. Ada semacam penyesuaian secara otomatis terhadap jabatan politik yang diemban. Pak Giri kan melo Pratama kan yo sawangan. Iya Pak. Bareng PAC. Narasumber lah beliau, narasumber lah. Ya sudah layak narasumber. Narasumber ya Pak. Kan ada memang praktek politik kita kan kayak bisa kita kita ingkari. Memang kadang-kadang kan ada hilir mudiknya kader kesana kemari kan kadang-kadang juga bagian dari strategi kita untuk menangkap peluang. Kalau kita melihat sejarahnya Pak Giri, Mbak Rita, itu kan ya bagian dari cara kita menangkap peluang ini yang sudah kemungkinan yang terbaik bisa kita lakukan dan itu bisa ya ternyata seperti ini yang terjadi. Terus partai juga naik dan sebagainya. Itu bagian dari
kita strategi bagaimana PD Perjuangan bisa lebih punya daya elektoral di Ponorogo. Ya. Dan itu juga salah satu upaya untuk memberikan pendidikan politik ya Pak ya kepada masyarakat begitu. Ya, jadi pendidikan politik itu mengapa penting agar kader-kader partai PD Perjuangan khususnya ketika menjabat posisi politik baik di legislatif maupun di eksekutif itu sudah punya tadi saya katakan cantolan. Punya bekal, landasan. Nah, kalau punya jabatan amanah di Sydney, apa yang harus saya lakukan? Gak bingung, ini kita punya gandolan ini dengan menerjemahkan dengan daya kreativitas kita, dan itu menjadi sesuatu. Menurut saya pemimpin itu satu kata kuncinya, dia harus bermanfaat untuk yang dipimpin, itu aja. Bermanfaat. Iya, bermanfaat dalam segala lini. Mencerdaskan kehidupan bangsa, yang melindungi, yang ngayomi, yang bersikap adil, dan ada manfaat. Kalau jadi kepala daerah terus APBD-nya mudun, stuntingnya naik, ya berarti gak ada faedahnya jadi kepala daerah. Nah itu. Jadi pemimpin harus bisa bermanfaat untuk yang dipimpin. Tapi tahun ini naik ya APBD Pak? Oh naik. Alhamdulillah. Naik dong. Bahkan yang namanya telaga ngebel. Itu sudah PAD-nya sudah naik berkali-kali lipat. Bukan sudah hampir menyentuh 9 miliar katanya. Jalan juga sudah bagus. Itu sudah dapat kita rasakan itu jalannya. Itu kan mendatangkan orang dari luar. Sehingga turis. PAD-nya bisa bertambah. Itu kan perlu daya kreativitas juga. Pak Giri saya kira cukup punya daya kreativitas yang luar biasa. Tapi gue percaya sih emang PDI itu kaderisasinya kuat banget. Benar, jadi ada benar. partai yang gua amatin tuh di Indonesia khususnya yang kaderisasinya kuat, PDI dan PKS tuh. PKS juga sama tuh kaderisasinya kuat tuh memang. Memang oke. Tapi kembali ke tantangan tadi Pak terkait digitalisasi. Nah, apakah kemudian nanti ke depan ini Pak metode-metode kampanye yang belusukan begitu akan berubah begitu Pak atau belusukannya lebih ke media digital begitu Pak? Lewat buzzer mungkin ya. Mungkin belusukan. Iya. Saya kira ini harus ada di-combine lah ya. Kombinasikan ya antara cara-cara kampanye yang mungkin kita anggap tradisional ya. Belusukan yang tradisional. Iya. Tapi ada juga yang sudah modern lewat mungkin ya salah satu mungkin podcast, mungkin ada daring, mungkin ada lewat Facebook atau apa ya. Saya kira semua yang bisa dipakai untuk mengkomunikasikan kita punya gagasan ya dipakai. Kalau mau agak berlelah-lelah dengan fisik yang prima ya sudah turun. Belusukan itu juga dari survei ternyata yang dimaui oleh pemilih itu ketemu dengan calon pemilih. Turun ketemu dan kalau bisa berjabat tangan. Itu sering banget Pak Giri melakukan itu Pak. Loh, selama ini sudah dilakukan itu. Iya betul. Dan itu saya kadang, saya orang sekuat ini gitu. Iya Pak. Iya. Jadi sehari itu kadang bisa sampai lebih dari 10 titik loh kegiatan tiap hari. Wow. Tiap hari. Itu jadi saya pun kadang ketemu juga nggak gampang. Iya. Ketemu kadang-kadang sudah jam 12, jam 1 pernah. Tapi kan kita juga tahu diri juga. Terus istirahatnya kapan ya? Jam 3 itu wis aku pamit friend. Iya aku sesuk jam 6 udah bangun ada kegiatan. Kadang tidur 3-4 jam. Tiap hari 3 sampai 4 jam aja tidur. Kuat banget Pak Giri ini ya. Saya enggak tahu itu. Beliau cuma pas tahajud itu, Bob. Iya. Itu resepnya apa garu. Iya, 99 keris tadi, Pak. Tapi saya tanya, sampean sekuat iki opo rek jamu? Anu, Friend. Yang penting semua tugas itu kita jalin dengan ikhlas. Wih, top bener. Ya. Jadi dia kelihatan gembira dan enjoy saja. Dan di mana-mana pun acaranya tetap happy toh. Maksudnya nyanyi padahal nyanyi pasti itu. Padahal kurang turu deh. Mari nyanyi gembira tepar deh. Di mobil, perjalanan di mobil tidur. Tidurnya banyak di mobil. Saya pernah mengatakan, ya apa jadi bupati, Bren? Aduh, ini yus. Ternyata banyak ininya, banyak tantangannya, banyak capek. Saya katakan ada bukan ada cium ya, tapi pesan yang perlu kita jadikan pegangan bahwa pemimpin itu adalah jalan menuju penderitaan.
Agus Kok Salim ngono Setompul berarti ya, Pak? iya. Sampean wis menderita ngene, berarti sampean benar-benar jadi pemimpin. Emang Pak Giri sekarang menderita nih merasakan? Lah iya, fisiknya kan terus diuntang-anting dan kegiatan itu kan nggak bisa dia mengelak. Tapi kan karena ikhlas tadi, badannya tetap siap dibawa kemana-mana. Tapi kan tetap energik. Dari ukuran orang normal, itu sudah kegiatan yang sudah abnormal. Tapi itulah jalan pemimpin menuju penderitaan. Itu bisa buat masukan untuk masyarakat Ponorogo ya. Kalau Pak Giri main ke desa jangan dimintain foto doang ya. Sekali-kali pijetin. Capek beliau itu. Iya Pak ya. Setuju ya. Kali-kali dipijitin. Soalnya lebih sering mijitin Pak Giri kayaknya. Halo friend. Kadang rakyat itu kan enggak tahu pemimpin ini apa yang sedang terjadi di dalam balik layar. Dia tetap mengekspresikan kegembiraannya ketemu rakyat. Saya kira itu harus kita lakukan semua kalau kita mau jadi pemimpin. Apa yang terjadi di balik itu udahlah kita telan sendiri saja. Kalau kita sedang berkeluh kesah ya sudah berkeluh kesah di kamar, ngeluhlah kepada Tuhan kan gitu saja. Jangan ngeluh pada rakyat. Pemimpin nggak boleh ngeluh pada rakyat. Pemimpin harus optimis, membangun apa kayak kata Ki Hajar Dewantara itu. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nggak boleh ada kesedihan dan kegalauan di situ di tengah rakyat. Walaupun sebenarnya fisik batinnya lagi tidak nyaman, nggak boleh ditunjukin supaya rakyat tetap gembira. Maka itu dia menderita dan itu betul-betul jadi seorang pemimpin karena sudah menderita itu. Menikmati penderitaan. Iya, menikmati penderitaan. Bayangkan jadi pemimpin itu mengapa menderita? Harus jadi tulodo. Ngarsa sung tulodo kan harus menjadi teladan. Masyarakat kita ini masih masyarakat paternalistik. Masih niru patronnya. Yang di atas perbuatannya kayak apa, kutirulah dia seperti apa. Maka jadi pemimpin di Republik kita ini yang masih paternalistik, ya harus menjadi toladan. Dan menjadi toladan itu bukan hal yang mudah. Karena harus merubah kebiasaan dia yang tidak baik menjadi panutan, kan gak gampang. Misalnya sebelumnya suka apa gitu kan, harus berhenti. Poso lah Pak ya. Iya harus puasa. Berkata-kata pun harus dijaga. Gak bisa sembarang kayak orang dulu kita suka di warungan celebungan nggak bisa. Nanti dikata pemimpin ngomongnya kasar. Udah itu udah penderitaan tersendiri pokoknya itu. Maka kalau jadi pemimpin ya harus siap dengan penderitaan itu. Tapi saya tertarik dengan satu hal yang Bapak sampaikan tadi Pak, bahwa ada opini PDI itu anggotanya tua-tua begitu Pak. Nah sementara kan seperti kita ketahui hari ini pemilih kita Pak, Ponorogo 60% lebih itu anak muda Pak. Nah ini bagaimana siasat dari partai politik khususnya PDI untuk menanggapi hal ini Pak? Tidak kurang-kurang sebagai ketua DPC memberi ruang untuk hadirnya kaum muda. Tapi ya lagi-lagi yang kemudian bertahan dalam situasi kepartean yang tidak ideal itu, ya beliau-beliau itu yang punya sejarah panjang di partai. Beliau itu karena sudah punya pengalaman yang jungkir balik di partai, mempertahankan eksistensi partai, ya ketika mengalami kekalahan ya dan sebagainya, masih kuat bertahan di situ. Bahkan mereka mengatakan cemet gepeng tetap banteng. Tetap tapi banteng. komitmen kebatinannya sangat kuat gitu. Lah sing nom-nom kadang-kadang ketika ada prahara dinamika di dalam internal partai kadang sudah nggak kuat. Jadi memang harus ada pemahaman lebih awal. Di partai politik itu kan ya beda dengan organisasi pada umumnya ya. Karena ada memanage begitu banyak kepentingan, ada muatan-muatan tujuan-tujuan politik, kekuasaan kompleks di situ. Tapi sejauh kita bisa mengetahui ya, kita kira-kira oh seperti ini. Kita bisa menempatkan pada posisi yang baik supaya bertahan di situ. Karena sesungguhnya itu tempat kita berjuang. Kita berkumpul dengan sesama pejuang sebenarnya. Hanya soal kita bisa mengerti culture-nya, kita bisa memilih cara berpikirnya. Itu saya yakin kita bisa enjoy di situ. Dan dengan bergabungan anak muda itu, kalau saya sebagai ketua partai sangat riang gembira. Membuka lebar pintu. Ada cara khusus mungkin Pak, regenerasi mulai dini mungkin ya sejak siswa atau mahasiswa begitu Pak untuk PDI Pak. Itu kan bahkan di tingkat nasional selalu dilakukan ya. Memang ada yang kemudian bergabung ya. Dengan segala
pengorbanannya. Tapi kan harus dipahami juga di partai politik bukan ada kenyamanan yang kita dapatkan. Oke. Bayaran juga nggak ada. Ya. Emang nggak ada, Pak? Mana ada bayaran di partai? Oke. Kirain saya jadi ketua ada bayaran sebagai ketua. Ih. Kagak ada, Bung. Bayaran. Aduh. Nggak ada bayaran di partai. Tanya ke pengurus. Iya, sukarela. Iya. Jadi kalau ke situ itu pengabdian, passion apa ya? Passion itu kan udah kita seneng gitu lah, kayak hobi. Iya. Kalau udah di situ kita sudah menjadi kecanduan. Iya. Candu dalam arti yang positif ya. Candu bagaimana kita hidup bermanfaat untuk orang lain. Itu bisa jadi candu. Maka ada yang namanya aktivis itu kan begitu. Sampai akhir hayatnya pun juga masih beraktivitas berteriak untuk keadilan. Itu kan udah nilai-nilai perjuangannya itu udah jadi candu. Iya. Dan di partai itu kalau kita kena sedikit candunya, jangan harap bisa lepas di situ. Oh, nagih ya? Nagih. Oh, sedap. Itu kata Bambang Pacul tuh partai politik itu galah yang tepat untuk melenting. Iya, gitu itu kalimat yang indah sekali. Ayo para Korea, Dinda Korea. Iya, walaupun realitanya emang agak sulit ya. Ya proses itu tadi. Kompleks itu ya. Sebenarnya kita sangat sangat gembira kalau Iya. saya yakin anak-anak muda ini kan punya pikiran-pikiran yang lebih Liar, Pak. lebih kreatif. Iya. Kalau yang sudah ada ini kan kadang stagnan ya. Walaupun loyalitasnya nggak bisa diragukan lagi. Betul. Tapi dari segi kreativitas dan sebagainya itu kadang-kadang ya di partai ini kan siap perintah gitu. Ya, siap senior. Apa yang diputuskan perintah gerak, disebut pasukan apa kata komandan gitu. Tapi dengan hadirnya anak muda, kadang itu mewarnai. Mewarnai antara yang stagnan ini dengan yang ada dinamis, kreatif itu saya sangat indah itu. Ini menjaga ideologinya, ini menjaga kreativitas. Ini kalau bisa dipadukan, harmoni sekali ya. Cita-cita kalau Ya. Saya seperti itu, tapi belum bisa terwujud dengan baik. PDIP Perjuangan tapi tetap membuka keran Kita selebar-lebar. punya saya partai namanya Taruna Merah Putih. Taruna Merah Putih. Kita mewadai teman-teman muda yang kreatif di situ. Terus ada Banteng Muda Indonesia, juga namanya juga Banteng Muda ya. Banteng Muda Indonesia ya. Bukan BTI ya, Banteng Tua bukan ya. Banteng Muda yang berimpun harus orang muda di situ. Jangan sampai namanya Banteng Muda yang berimpun orang tua-tua, salah juga di situ. Itu kita ada tempatnya, tapi kadang kita memberi ruang itu kok seperti kurang inilah ya. Mungkin ada pada saatnya, mungkin melalui podcast ini teman-teman muda yang mau bergabung dengan senang hati kita bicara. Oke Pak, siap. Jadi membesarkan partai politik itu sebenarnya membesarkan harapan kita untuk membangun Republik Indonesia Ponorogo menjadi lebih baik. Hadir kita di partai politik memberi manfaat untuk masyarakat. Oke. Terakhir Pak ini Pak, sebelum ke episode berikutnya nih Pak, terakhir segmen selanjutnya. Iya. Ada saya teringat dari penutupan waktu Rakernas Bu Mega. Kata Bu Mega, saya ingin menjadikan partai ini sebagai partai pelopor katanya. Nah itu bagaimana Pak menerjemahkannya untuk masyarakat Ponorogo itu? Partai pelopor itu maksudnya. Ya jadi bukan partai yang pengekor. Lawan katanya begitulah. Menjadi partai yang punya trendsetter yang diikuti oleh masyarakat yang lain. Jadi sebagai partai pelopor itu harus memberikan motivasi, pencerahan kepada masyarakat supaya ini kita bangkit gitu dari berbagai macam hambatan tantangan yang sedang kita hadapi. PDI Perjuangan harus berdiri di depan. Pelopor kan kudu ngarep saja nih. Top. Kita posisi di depan mengambil segala risiko demi kepentingan bangsa dan negara. Termasuk oposisi ya Pak? Kalau itu masih dalam proses ya. Oke. Karena di Rakernas kemarin, ini boleh saya sampaikan juga di sini, karena sudah terbuka ke publik. Iya. Jadi memang ada diskusi yang dinamis di internal PDI Perjuangan. Dalam Rakernas saya kebetulan ikut di sana. Ada yang memang menghendaki ya kita ini mengambil posisi seperti zamannya Pak SBY dulu lah. Betul. Justru dengan itu kita akan lebih jelas karakter kita sebagai partai ideologis dan justru mendapat apresiasi rakyat. Betul. Kemudian kita menang dan naik terus dan kita sudah sejak 2009
ini kan 2024 kita menang, 2019 kita menang, 2014 kita juga menang. Jadi sebenarnya kita udah kalau dikatakan hat-trick ya 3 kali menang berturut-turut lah. Walaupun yang terakhir kita suaranya agak turun tapi tetap juara 1. Jadi ada diskusi yang nanti pemutusnya adalah Ibu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarno Putri. Apa kita nanti akan bergabung bersama pemerintahan yang baru, Pak Prabowo Subianto, atau kita berada di luar pemerintahan. Masing-masing dengan pertimbangan-pertimbangan strategik yang ini pemutusnya ya Bu Ketua Umum. Tetap. Nah, ini masih belum ada saran dari beliau. Tapi kalau kita ngelihat dari luar partai, Pak, kita kan bukan orang partai nih, Pak, begitu. Ngelihat PDI kalau misalkan oposisi, check and balance-nya bagus banget tuh pakainya, Pak. Revolusioner sekali, Asik agresif tuh, Pak, tuh kayaknya, Pak. Iya. Ya mudah-mudahan itu terjadi ya. Iya. Seru nih, Pak. Asik. Itu menarik, itu gagasan yang menarik, tapi ada juga yang harus ditimbang dari sisi kalau kita keluar nanti harus begini, dalam begitu, dengan melihat situasi politik yang seperti ini. Konsekuensi. Ya, dengan segala konsekuensinya itu kita sedang harap-harap cemas menunggu apa yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Siap. Gokil. Kita ada segmen berikutnya nih, Pak. Ini ada segmen namanya PDKT, Pak. Pertanyaan di luar kontrol. Pertanyaan di luar konteks. Sifatnya hiburan saja. Hiburan saja. Mungkin PDKT yang pertama dari gua dulu. Boleh. Mungkin saya pengen minta ke Pak Logos satu kata saja untuk Bupati hari ini, Bupati Ponorogo hari ini. Satu kata saja. Jempol. Dikasih jempol Pak Giri. Sama Bapak Ketum nih. Iya. Jempol. Oke, kalau satu kata untuk rematch-nya ke depan, Pak, apa, Pak? Satu kata saja. Menang. Oke. Kita yang menang toh? Kita yang menang. Oh, maksudnya untuk Satu kata saja, Pak. ya jangan dilanjut jadi calon. Jangan. Yang tadi direvisi ya. Yang tadi direvisi. Oke. Gue punya juga nih. Oke. PDKT kedua, Pak. Seberapa yakin Bapak bisa menang di pilkada tahun ini, Pak? PDI khususnya. 99%. 99%. Iya dong. Iya, optimis. Dan linear juga sama jumlah keris yang Pak Giri punya itu. Ya, tadi indikatornya kan udah jelas. Iya. Indikator makro ekonomi, mikronya ada survei, konsolidasi internal kita juga jalan dengan baik. Dukungan partai-partai politik juga sangat positif. Kan kita 99%. Perolehan kursi juga, Pak ya. Enggak boleh 100% lah ya. Itu hanya milik yang di atas ya. 99%. 99%. Dengan apa namanya prestasi yang saat ini dapatkan, betul ya? Iya, saya yakin itu. Tahun ini kalau tidak salah saya melihat di data itu PDI suara tertinggi 119 ribuan ya, Pak. Iya. Walaupun kursi terbanyak tetap PKB. Iya. Ya. Memang itu penghitungan karena Senlik tadi ya. Jadi kita suara terbanyak. Tapi begitu dikonversi jadi kursi, kita dapat 7, PKB dapat 8. Terus suaranya secara keseluruhan kita yang juara. Jadi kita ini juara tanpa mahkota gitu. Siap. PDKT selanjutnya, Pak. Boleh. Saya pengen tanya, tadi kan sebelum dari sini kan habis rapat bersama teman-teman PDIP Ponorogo begitu kan. Terus ada beberapa pertimbangan yang dikeluarkan begitu. Pengennya harapannya kan satu paket dengan Bulus di Hariat. Nah, saya pengen tanya subjektivitas Pak Logos sendiri, Pak. Lebih memilih Pak Giri atau Bulis? Untuk pilihan subjektif aja. Lebih minat ke Pak Giri apa Bulis? Ya Pak Giri dong. Pak Giri ya. Kan bupatinya beliau. Oh gitu. Karena wakil ikut bupati lah ya, Pak. Yes. Jago emang pemain banget, suhu. Kepala sekolah kader, Bos. Loh, setiap jawaban ada reasoningnya toh. Iya. Reasoning saya kan tidak salah toh. Betul. Suruh milih ya Pak Giri. Iya. Tapi kalau suruh memilih yang sebenarnya milih dua-duanya. Iya.
Karena Pak Giri wakil ketua bidang pemenangan pemilu, Mbak Rita ini wakil ketua bidang ekonomi di DPC. Kan harus saya sayangi di dua-duanya. Iya, ketua yang baik. Oke. Selanjutnya Pak, PDKT selanjutnya nih Pak. Seandainya Pak, Nasdem ingin berkoalisi dengan PDIP Pak, adakah satu syarat untuk Nasdem Pak? Ya ada. Apa Pak? Syaratnya mau ikut dengan apa yang udah disepakati oleh kita. Oke. Tetap posisi wakil sana. Iya dong. Nggak bisa ditawar kalau itu. Iya dong. 7 kursi bos. 7 kursi bos. Iya. Lu sama dengan dia 7 juga. 7 juga. 7 juga Pak ya sebenarnya. Iya. Imbang juga Pak ya. Iya. Tapi kan kita incumbent. Poin plusnya. Posisi politiknya posisi plusnya di situ. Yes. Betul. Iya. Ya kan masuk akal loh. Iya betul. Gokil ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya, banyak banget ya malam hari ini. Gila. Ini asik banget ini. Panjang cerita kita mulai bagaimana tadi anak muda ya untuk tidak alergi politik. Bahwa partai politik itu sebagai salah satu proses candra kawah di muka lah. Yes. Ya, betul. Penggodokan calon pemimpin begitu, dan banyak juga tadi pesan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Poinnya satu kata Pak Logos tadi, bermanfaat. Bermanfaat untuk ya, yang dipimpin. Untuk yang dipimpin. Jangan bermanfaat untuk diri sendiri atau keluarganya. Iya betul Bapak. Betul. Mudah-mudahan dengerlah para pemimpin ya. Ya begitu juga dengan Pak Giri tentunya. Iya, berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Oke. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. atas Kami waktunya. Peta Project mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama, kepada terima Pak kasih Logos juga. di tengah-tengah kesibukannya bisa untuk hadir di sini. Dan sebelum pulang kita ada oleh-oleh buat Pak Logos nih. Oh, merepotkan. Tidak Pak. Ini keris baru Pak. Apa ini Nogo Sosro Sabu Inten? Penyempurna di sana ada 99, ini 1 biar tambah 100. Enggak Pak, ini kaos Pak. Oh, Ya, siap. oke. Terima kasih. Merchandise dari kami, jadi untuk bintang tamu atau narasumber yang berani dan mau Datang sini. hadir ke sini ke Peta Project, secara langsung kita stempel menjadi navigator cerdas. Oh, artinya terima kasih banyak Pak Logos. Kita tos lagi Pak. Oke. Serudukan banteng mantep banget ah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.